Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia Salsabila dengan NIM 19010025326, kelas 3L, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi pendidikan matematika, yakni geometri level 1, 2, 3, dan 4. Pertama, kita harus tahu terlebih dahulu mengenai pengertian geometri. Apa itu geometri? Secara umum, geometri adalah merupakan suatu ilmu di dalam sistem matematika yang di dalamnya mempelajari garis, ruang, dan volume yang bersifat abstrak dan berkaitan satu sama lain, mempunyai garis dan titik sehingga menjadi sebuah simbol seperti bentuk persegi, segitiga, lingkaran, trapesium, dan lain-lain. Selanjutnya, mengapa kita belajar geometri? Menurut Nur Aini tahun 2020 menyatakan masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar geometri, sehingga prestasi siswa dalam geometri masih belum memuaskan. Dan menurut Sutama tahun 2014 menyatakan bahwa hasil tes geometri masih kurang memuaskan atau lebih rendah dibandingkan dengan hasil tes materi matematika lainnya. Selanjutnya, jadi apa sih tujuan kita belajar geometri? Menurut Budiarto tahun 2000 halaman 439 menyatakan bahwa tujuan pembelajaran geometri adalah untuk mengembangkan kemampuan berpikir logis, mengembangkan intuisi keuangan, menanamkan pengetahuan untuk menunjang materi yang lain, dan dapat membaca serta menginterpretasikan argumen-argumen matematik. Berikutnya ada teori perkembangan geometri. Teori mengenai proses perkembangan yang dilalui siswa dalam mempelajari geometri adalah teori Van Heel. Van Heel menyatakan bahwa terdapat 5 tingkat berpikir anak dalam bidang geometri. Setiap tahap menggambarkan proses pemikiran yang diterapkan dalam konteks geometri, yaitu 1. Level 0 atau visualisasi, 2. Level 1 atau analisis, 3. Level 2 atau deduksi informal, 4. Level 3 atau deduksi, dan 5. Level 4 atau rigor. Tetapi di sini kita akan bahas sampai tahap 4 atau level 3, yaitu deduksi. Selanjutnya kita bahas satu persatu menurut Nur Aini tahun 2008. A. Level 1 atau visualisasi. Siswa mengenali gambar-gambar bangun geometri melalui penampilannya saja. B. Level 2 atau analisis. Siswa melihat gambar-gambar sebagai kumpulan sifat-sifat. Mereka dapat mengenali dan menyebut sifat-sifat suatu bangun geometri, tetapi mereka tidak melihat hubungan di antara sifat-sifat ini. C. Level 3 atau abstrak atau informal deduction atau ordering. Siswa mempersepsi hubungan di antara sifat-sifat dan di antara gambar-gambar. Yang D. Level 4 atau deduksi. Siswa dapat mengkonstruksi bukti, memahami peran aksioma dan definisi, dan mengetahui makna dari kondisi-kondisi yang perlu dan yang cukup.
Nah, setelah mengetahui pembahasan dari masing-masing level, mari kita kupas satu persatu dari masing-masing level ya. Yang pertama itu ada level 1 atau visualisasi. Siswa mengenali gambar-gambar bangun geometri melalui penampilannya saja. Di sini ada contoh bangun datar. Misalnya, oh yang warna kuning itu persegi. Oh, yang warna hijau itu segitiga. Oh, yang warna merah itu persegi panjang. Oh, yang warna biru itu jajar genjang. Oh, yang warna abu-abu itu belah ketupat. Jadi, di sini siswa mengenal bentuk-bentuk geometri hanya sekedar berdasarkan karakteristik visual dan penampakannya. Selanjutnya ada level 2 yaitu analisis. Siswa melihat gambar-gambar sebagai kumpulan sifat-sifat. Mereka dapat mengenali dan menyebut sifat-sifat suatu bangun geometri, tetapi mereka tidak melihat hubungan di antara sifat-sifat ini. Contoh, jika seorang siswa diperlihatkan sebuah persegi panjang, maka siswa itu sudah bisa mengenali sifat-sifat persegi panjang, seperti memiliki dua pasang sisi yang sejajar, yang berhadapan dan sama panjang, dan memiliki dua diagonal yang sama panjang. Tetapi di sini siswa belum bisa mengcompare ke bangun yang lain. Berikutnya ada level 3 yakni abstrak, informal deduction atau ordering. Siswa mempersepsi hubungan di antara sifat-sifat dan di antara gambar-gambar. Sebagai contoh, persegi merupakan segi 4 yang besar. Setiap sudut di dalamnya adalah 90 derajat dan kedua diagonalnya sama panjang. Ciri atau sifat tersebut juga merupakan sifat persegi panjang, sehingga dapat dikatakan bahwa persegi adalah persegi panjang yang keempat sisinya sama panjang. Selanjutnya ada level 4 atau deduksi. Siswa dapat mengkonstruksi bukti, memahami peran aksioma dan definisi, dan mengetahui makna dari kondisi-kondisi yang perlu dan yang cukup. Contohnya, cara menghitung keliling persegi itu gimana? Kalau siswa tersebut tidak tahu definisi dari persegi, tentu dia akan kesulitan mengetahui kelilingnya. Jadi, balik lagi, definisi persegi itu adalah suatu bangun datar yang memiliki 4 sisi sama panjang. Jadi, cara menghitung kelilingnya adalah 4 dikali sisi, yaitu sisi bawah ditambah sisi atas, ditambah sisi kiri, dan ditambah sisi kanan. Contoh soal, misalkan diketahui sebuah persegi mempunyai sisi 12 cm. Hitunglah luas dan keliling persegi tersebut. Maka penyelesaiannya diketahui sisinya sama dengan 12 cm. Ditanya luas dan keliling, maka luas sama dengan sisi kuadrat sama dengan 12 cm kuadrat. Jadi 12 dikali 12 sama dengan 144 cm kuadrat. Nah, itu baru cara menghitung luasnya. Sekarang kita hitung kelilingnya. Keliling sama dengan 4 dikali sisi. Keliling sama dengan 4 dikali 12 cm. Jadi sama dengan 48 cm. Jadi di sini luas persegi adalah 144 cm kuadrat dan keliling persegi adalah 48 cm kuadrat. Nah, di sini siswa sudah sampai level 4 atau tahap deduksi. Dalam tahap ini, siswa telah memahami hubungan timbal balik antara syarat
perlu dan cukup, siswa juga berpeluang untuk mengembangkan lebih dari satu cara pembuktian dan menyadari perlunya pembuktian melalui serangkaian penalaran deduktif. Baik, sekian terima kasih penjelasan dari saya mengenai geometri level 1, 2, 3, dan 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.